Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali saya akan memberikan 3 rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Tadinya sih saya akan mereview tema yang mirip-mirip iOS, tapi karena di video sebelumnya banyak banget yang merekomendasikan tema ini, katanya sih temanya super keren. Jadi saya putuskan untuk mereview tema ini terlebih dahulu. So, jadi seperti apa temanya dan sekeren apa temanya, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema tembus akar MIUI 14 yang pertama. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul DVRX Moscow. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 36,0 MB, sementara untuk desainnya Yana. Dan tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia. Di sini ada tulisan charging animasi. Tapi sayangnya saya nggak bisa mereview untuk animasi charge-nya karena saya sendiri di sini jauh ke penghubung listrik. Nanti bisa kalian cek sendirilah untuk animasi charge-nya. Dan oke nih, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin menerapkan tema ini, pastikan kalian untuk ukuran ikonnya di sekitar 10% aja. Karena untuk ukuran ikonnya di sini besar-besar banget. Jika kalian menggunakan setengah dari ukuran ikon, maka untuk ukuran ikonnya dan nantinya akan penuh. Seperti ini ya. Jadi di sini juga udah aku perkecil ukuran ikonnya. Ini 10% masih terlihat besar seperti ini ya. Apalagi kalau sekitar 50%. Pasti akan penuh untuk di bagian home screen-nya. Dan oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup unik ya. Ada widget jam, hari, kalender, tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan di bagian bawah untuk icon pack-nya semuanya berubah. Untuk icon pack-nya hampir mirip seperti icon pack Google Pixel. Tapi saya suka ini ya, berwarna-warni gitu. Contrast center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk indikator baterainya gambar hati gitu. Sementara untuk contrast centernya dia hanya kompatibel secara keseluruhan ya, bukan hanya di bagian contrast centernya aja. Tapi untuk sistemnya dia hanya kompatibel di mode gelap aja. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Ya, ini adalah tema dari game Mobile Legends. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Untuk numerik nomornya dia keren ya. Angka yang di bagian tengahnya dia besar-besar banget. Sementara untuk yang di kiri kanannya dia menggunakan font gitu. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Di sini keren ya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Tapi untuk build gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, setelah auto setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Ini kerennya kayak 3 layer gitu. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini semuanya udah dirubah. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian warnanya. Sementara untuk recent app pada tema ini ada perubahan. Di bagian atas ini keren ya. Dia kayak semacam apa ya? Kalau kalian pemain Mobile Legends pasti ini apal ya. Ini ikon-ikon ini. Dan di bagian sini juga ada logo dari ataupun tokoh dari Mobile Legends-nya. Tombol klik di bagian bawah sini udah ada perubahan. Dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Sayangnya seperti tema kebanyakan yang udah kita review. Kalau temanya tembus di aplikasi pesan WhatsApp-nya, dia hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, untuk di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Di sini ada fingerprint in display. Ya, cuma fak gitu ya, tapi ini berfungsi buat membuka bagian lock screen-nya. Udah cukup keren. Dan oke, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi tema tembus akar yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua nih sama ya, kalian bisa menemukan tema ini dari region Indonesia. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul MNK. Ukuran file dari tema ini sangat-sangat kecil, hanya 15 MB. Sementara untuk desainnya Alreds. Dan kalian bisa mengunjungi channel YouTube dari Alreds. Untuk channelnya nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini ada widget yang cukup kecil. Widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini saya suka icon pack-nya. Kayak anime-anime gitu untuk ukuran dari dan bentuk icon pack-nya. Contrast center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sama ya, tema ini hanya full compatible di mode gelap. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Tombol klik di bagian bawah sini ini keren ya.
Papan telepon pada tema ini ada perubahan sekilas. Untuk numerik nomornya mirip seperti numerik nomor iOS. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini yang pasti merubah juga di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk loncatnya. Sementara tampilan di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Oh iya, untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, warnanya ungu. Saya suka ungu. Sementara untuk pil gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini kayaknya udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, sayangnya untuk sistem secara keseluruhan semuanya menggunakan wallpaper yang sama. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah dirubah dan logonya ini adalah logo Gundam ya. Kalau nggak salah, coba koreksi di kolom komentar. Dan sayangnya logonya belum tembus hingga ke bagian dalam. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian warnanya, sama seperti tema yang pertama tadi. Untuk recent app pada tema ini ada perubahan, tampilannya lebih simpel tapi keren ya. Di sini untuk jendela mengambangnya opsinya dia keren kayak animasi-animasi gitu untuk fontnya. Sementara tombol clear di bagian bawah sini juga udah ada perubahan. Dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ya samalah seperti tema-tema yang sebelumnya. Tembusnya hanya di bagian luar, sementara untuk di bagian dalamnya masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Ada widget jam, hari, dan juga kalender, ada perakiraan cuaca juga. Dan kalian bisa menggeser untuk saturasi dari perakiraan cuacanya. Hanya itu yang ada di bagian lock screen, tanpa ada shortcut untuk ke pemutar musik. Dan oke nih, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang terakhir ini temanya sama. Kalian nggak perlu merubah region ke India karena tema ini ada di region Indonesia juga. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul DVRX Jujutsu. Ukuran file dari tema ini 35,4 MB, sementara untuk desainernya Iana. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi untuk widgetnya di sini cukup ramai ya. Ada kata-kata mutiara juga yang menertawakan aku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Good, keren ya ini notes-nya. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Untuk icon pack-nya hampir sama seperti icon pack yang barusan. Untuk control center pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sama ya seperti tema yang pertama tadi, tema ini juga hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di sini kesannya lebih ramai ya. Dan saya rasa tema ini yang paling mencolok dari kedua tema yang udah kita review. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Detail kontak. Dan untuk aplikasi pesan sistem yang pasti tema ini ada perubahan. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini keren. Untuk gestur animasinya dia kayak sisi ponsel gitu ya. Dan untuk navigasi bar tema ini saya sih belum ngecek ya apakah udah ada perubahan di bagian navigasi bar atau belum. Tapi kayaknya sih udah ada ya. Sementara untuk build gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini semuanya udah berubah, termasuk untuk warna dari persentase storage. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian warnanya aja. Jadi kayaknya sekarang ini banyak di bagian kontrol volume yang dirubah hanya di bagian warnanya aja. Kalau saya pribadi sih nggak jadi masalah. Toh saya sendiri jarang banget mengakses kontrol volume. Dan oke, aplikasi pesan WhatsApp yang pasti tembus. Dan menurutku ini yang paling keren dari sekian dari kedua tema yang udah kita review untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp-nya, khususnya di bagian luarnya ya. Karena untuk di bagian dalamnya dia masih default semuanya. Dan oke, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian recent app-nya. Untuk di bagian recent app, jendela mengambang di sini opsinya semuanya udah berubah, termasuk untuk tombol clear di sini juga udah ada perubahan. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oke, untuk di bagian lock screen di sini sama, wallpapernya masih sama seperti yang digunakan di bagian home screen. Cuma perbedaannya kalau untuk di bagian home screen dia gambar pohonnya terbalik ya. Sementara untuk di bagian home lock screen dia gambar pohonnya emang benar-benar berdiri. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan di bagian bawah sini ada fingerprint in display. Ini keren ya. Dan kedua tema yang udah kita review ini sama, ada fingerprint in display. Walaupun ini kayaknya kalau dikasih efek-efek kayak dulu dia tema Cyberpunk dia akan jauh lebih keren ya.
Tapi ini juga udah cukup. Dan oke, itu tadi 3 rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Kalau menurut kalian dari ketiga tema yang udah kita review barusan, paling keren atau paling bagus atau yang paling enak digunakan tema yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.